Ensiklopedia Akhir Zaman. Pasal 1. Pentingnya mengetahui tanda-tanda dekatnya hari kiamat. A. Perhatian Al-Quran terhadap tanda-tanda hari kiamat. B. Perhatian Rasulullah terhadap tanda-tanda hari kiamat. 1. Jibril mengingatkan umat Islam akan keharusan mengetahui tanda-tanda hari kiamat dan pentingnya menanyakan hal tersebut kepada nabi mereka. 2. Sesi sehari penuh penjabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat tentang apa saja yang akan terjadi pada umat Islam di masa depan. 3. Memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengingatkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. C. Perhatian para sahabat terhadap tanda-tanda datangnya hari kiamat. D. Urgensi studi tanda-tanda hari kiamat. 1. Pertolongan wahyu samawi yang diberikan pada setiap masa. 2. Mengetahui tanda-tanda hari kiamat akan memperkuat sendi-sendi keimanan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Mengetahui tanda-tanda hari kiamat merupakan bentuk peringatan dan solusi bagi umat Islam atas setiap musibah dan kejatuhan yang mereka alami. 4. Mempelajari tanda-tanda hari kiamat akan menolak sikap lemah, putus harapan, dan tekanan psikologis, memperkuat keteguhan memegang agama, dan memotivasi untuk beramal salih dalam rangka mengemban risalah langit. 5. Obat rasa ingin tahu. 6. Mengetahui tabiat zaman untuk menghindar dan petakannya. Perhatian Al-Quran terhadap tanda-tanda hari kiamat. Seseorang yang memperhatikan Kitabullah akan menemukan banyak ayat yang membicarakan detik-detik terjadinya hari kiamat, seringkali disertai dengan perubahan besar yang terjadi di dunia. Adapun tanda-tanda peristiwa yang membicarakan dekatnya hari kiamat, maka ayat-ayat tersebut terkesan membicarakan secara sekilas. Meskipun demikian, dalam berbagai ayat masalah tanda-tanda ini sangat ditekankan, karena masalah pertanda dekatnya hari kiamat ini merupakan hal yang sangat agung dan perlu untuk mendapatkan perhatian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Sisi argumen kedua ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa manusia bertanya-tanya perihal hari kiamat dan kapankah hari kiamat tersebut terjadi. Dalam terminologi Al-Quran, masalah hari kiamat ini diredaksikan dengan An-Naba al-Azim. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan manusia tentang An-Naba al-Azim menyiratkan bahwa permulaan dari perkara yang besar tersebut tentunya juga besar. Ayat di atas secara tersirat menunjukkan bahwa pengetahuan tentang datangnya hari akhir haruslah mendapatkan perhatian umat manusia, karena permulaan akan perkara yang besar itu hari kiamat juga merupakan rangkaian dari peristiwa hari kiamat itu sendiri. Pengertian tersirat dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ada suatu perkara agung yang tentangnya manusia selalu bertanya-tanya karena sangat pentingnya masalah ini, sementara perkara yang ditanyakan oleh mereka itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam banyak ayat, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Namun demikian manusia tidak dibutakan secara keseluruhan dari peristiwa gaib tersebut. Maka dari itu dikabarkanlah kepada mereka tanda-tanda serta rangkaian peristiwa yang menghantarkan mereka pada pengetahuan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jelasnya, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa besar maka permulaan dari peristiwa tersebut atau tanda-tandanya juga berupa hal yang besar juga, sebab hanya dengan permulaan besar inilah peristiwa yang besar itu dapat diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? Sisi argumen ayat di atas mengisyaratkan pada dua perkara. Pertama, hari kiamat sebagai peristiwa yang maha dahsyat, sangat dekat masanya, dan ia akan datang secara tiba-tiba. Kedua, meskipun datang secara tiba-tiba, akan tetapi hari kiamat mempunyai pertanda bagi kedatangannya dan tanda-tanda tersebut sudah mulai berlangsung. Adapun tanda-tanda ini, sebagiannya dijelaskan oleh Al-Quran, dan sisanya dijelaskan dalam As-Sunnah. Di sisi lain ayat tersebut diredaksikan dalam struktur pertanyaan, ini mengisyaratkan bahwa pertanda datangnya hari kiamat harus diketahui dan perlu mendapatkan perhatian yang besar. Sebab jika seseorang mengetahui tanda-tandanya tentunya hal ini dapat menyelamatkannya dari keterkejutan pada saat peristiwa hari kiamat benar-benar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Sisi argumen, ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa hari kiamat sudah dekat dengan disebutkannya salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbelahnya bulan pada periode dakwah di Mekah. Selain itu ayat di atas mengorelasikan peristiwa terbelahnya bulan dengan dekatnya hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda yang lain lagi bagi tibanya hari kiamat, dan terjadinya tanda-tanda tersebut secara berurutan menunjukkan bahwa kita akan semakin dekat dengan hari kiamat. Ini amatlah jelas sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat tersebut. Maksud tujuannya hendaknya kita mengetahui tanda-tanda tersebut agar kita mempersiapkan diri dalam segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Hari kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Dan kiamat itu tidak akan datang kepada kalian, melainkan dengan tiba-tiba mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari-hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia hari hisab, hari perhitungan segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Di samping masanya sudah amat dekat, manusia akan dibuat terkejut jika hari kiamat tersebut benar-benar tiba. Bahkan lebih jauh sebagian ayat tersebut mengungkapkan bahwa peristiwa yang amat dahsyat itu tanda-tandanya telah terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa ia sangatlah dekat secara global. Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat tersebut yang setiap saat akan mengejutkan kita. Tidak ada seorang pun dan ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Allah juga berkalam, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sisi argumen, sebagaimana yang dinyatakan dalam pendapat yang rajih unggul, para mufasir menginterpretasikan bahwa turunnya Isa pada akhir zaman nanti merupakan salah satu pertanda hari kiamat, masa kehancuran dunia, dan dekatnya hari kiamat. B. Perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat termasuk salah satu topik yang mendapat perhatian besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sunnah beliau, hal ini tampak jelas dalam berbagai riwayat yang bersumber dari beliau. Berikut ini adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau dan para sahabatnya terhadap tanda-tanda hari kiamat. 1. Jibril mengingatkan umat Islam akan keharusan mengetahui tanda-tanda hari kiamat dan pentingnya menanyakan hal tersebut kepada Nabi mereka. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia bertutur, pada suatu hari, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncullah seseorang yang berpakaian putih bersih, berambut hitam legam, dan tidak tampak pada dirinya bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Di antara kami tidak ada satupun yang mengetahui jati dirinya, yang jelas dia langsung duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Maka beliau menjawab, tiada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji, jika engkau mampu menunaikannya. Maka berkatalah orang tersebut, engkau benar. Kata Umar radhiyallahu anhu, kami pun tertegun keherangan, padahal dia yang menanyakan hal tersebut. Tetapi dia sendiri yang membenarkan jawabannya kemudian. Orang tersebut bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta iman kepada takdir, yang baik dan yang buruk. Laki-laki itu kembali menjawab,
Engkau benar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepada apakah ihsan itu. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun, jika engkau tidak dapat melihatnya maka ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian, orang tersebut bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, orang yang ditanyai tentang hari kiamat ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian laki-laki tersebut menukas, kalau begitu beritahukanlah tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, budak wanita melahirkan tuannya sendiri, dan apabila engkau melihat penggembala kambing yang bertelanjang kaki, mulai berlomba-lomba membuat gendung pencakar langit, Umar berkata. Lalu laki-laki tersebut pergi, dan aku pun termenung untuk beberapa saat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya tadi? Aku menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, dia itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Penjelasan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa maksud dari turunnya Jibril adalah untuk mengajarkan kepada umat Islam perihal agama mereka. Dalam redaksi hadits tersebut jelas sekali Jibril hanya menyinggung soal garis-garis besar agama Islam. Maka dari itu Jibril hanya menanyakan perkara Islam, iman, dan ihsan. Perkara ini merupakan aksioma dalam agama Islam. Intinya pertanyaan tersebut hanyalah bertujuan untuk menunjukkan bahwa merealisasikan ketiga hal tersebut dalam kehidupan merupakan tunggak utama agama Islam. Kemudian pertanyaan tentang perkara ini diikuti dengan pertanyaan tentang hari kiamat. Dalam penanyaan terakhir ini terkandung sebuah pengertian bahwa mengetahui perkara hari kiamat merupakan hal yang amat penting. Terbukti dengan dilontarkannya pertanyaan tersebut setelah pertanyaan rukun Islam dan iman. Jika tidak demikian maksudnya lantas, untuk apa Jibril menanyakan perkara hari kiamat setelah dua pertanyaan sebelumnya atau melontarkan pertanyaan lain yang lebih penting daripada dua hal tersebut, jika di sana memang ada hal lain yang lebih penting? Bahkan bisa jadi lafal-lafal hadits tersebut memberikan isyarat bahwa turunnya malaikat Jibril ini tujuan utamanya adalah memberi penjelasan tentang perkara yang selama ini mereka lupakan, yaitu agar mereka menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanda hari kiamat sebagaimana mereka bertanya tentang rukun Islam dan iman. Kemungkinan lain adalah, jika di kalangan sahabat, mereka semua telah paham bahwa masalah penentuan terjadinya hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ada semacam rasa segan pada mereka untuk menanyakan perkara yang berkaitan dengan hari kiamat sebagai perwujudan tata krama mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memperingatkan mereka bahwa yang dilarang itu adalah menanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Sedangkan, kalau hanya menanyakan pertandanya saja termasuk hal yang dibenarkan, maka datanglah Jibril untuk memberikan contoh kepada mereka. Bahkan perkara ini harus ditanyakan agar dapat diketahui, sebab rangkaian dan urutan tanda-tanda kiamat sebagai permulaan datangnya hari kiamat adalah perkara yang harus diperhatikan daripada hari kiamat itu sendiri, hari kiamat. Sebagaimana yang diredaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai An-Naba al-Asim. Oleh karenanya mempelajari tanda-tanda permulaannya dengan sendirinya merupakan bagian dari berita agung dan urgen, sehingga setiap muslim wajib mengetahuinya. Demikian juga hadits tersebut mengandung sisi yang amat penting, yaitu terpadunya antara utusan terpercaya dari langit Jibril alaihi salam dan utusan terpercaya di bumi Muhammad Shallallahu Alaihi yang untuk bersama-sama mengingatkan umat Islam akan pentingnya mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Hal ini terbukti dengan cara penyampaian peringatan tersebut yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh para sahabat sebelumnya, yaitu Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa seorang laki-laki untuk menanyakan beberapa perkara. Peristiwa seperti inilah yang membuat para sahabat sulit untuk melupakan peristiwa tersebut lengkap dengan rinciannya. Redaksi ini menyiratkan bahwa betapa pentingnya untuk menanyakan perkara tanda-tanda hari kiamat dan mempertautkan urutan kejadiannya, sebab dengan mengetahui hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi urusan agama umat Islam. Demikian juga hadits tersebut juga mencakup petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang mulia akan keharusan menanyakan tanda-tanda hari kiamat. Artinya, rangkaian redaksi hadits tersebut menjelaskan
bahwa Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan mereka tentang prinsip yang paling fundamental dan penting dalam agama Islam, agar mereka juga menanyakannya, yang termasuk di antaranya adalah pertanda hari kiamat ini.